Shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan. Apa sih sebenarnya kebutuhan utama manusia? Ada banyak orang tidak mengerti secara benar, tidak mengerti secara betul bahwa apa yang menjadi kebutuhan hidupnya selama dia ada di dunia ini. Kebutuhan utama manusia bukanlah hal-hal lahiriah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebutuhan utama manusia sejatinya haruslah hal-hal yang bernilai kekal. Tetapi dalam geliat kehidupan hari-hari ini kita bisa melihat bahwa ada banyak orang tidak memahami salah dalam melihat apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Makanya dari dulu banyak orang salah dalam mengiring Yesus. Kenapa? Karena memang mereka tidak tahu apa kebutuhan mereka dalam hidupnya di dalam mengiring Tuhan. Ya. Jadi kebutuhan utama manusia bukanlah hal-hal lahiriah yang hari ini banyak dikejar oleh banyak orang. Apakah kebutuhan utama manusia kekayaan? Apakah kehormatan? Apakah kesehatan yang baik, kesehatan yang prima? Ataukah apakah pendidikan yang tinggi? Ataukah nama baik di dunia? Karena hal ini dikejar oleh banyak orang. Hal ini dijadikan manusia sebagai tujuan utama dan kebutuhan utama dalam hidupnya. Sehingga ada banyak orang hanya berkutat bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya terhormat, bagaimana supaya memiliki kesehatan yang baik, bagaimana supaya memiliki pendidikan tinggi, bagaimana supaya punya nama yang baik. Hanya terus mengusahakannya tanpa pernah berpikir bahwa ada satu kebutuhan yang utama yang oleh semua hal yang dikejar yang saya sebutkan tadi, kebutuhan utama ini justru dilupakan, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Kalau kita lihat dunia hari ini, geliatnya itu apa? Geliatnya bagaimana orang supaya kaya, bagaimana orang supaya terhormat, bagaimana orang supaya memiliki tubuh yang sehat, bagaimana orang berkarir, bagaimana orang terus mengembangkan hidupnya supaya dikenal dengan baik oleh banyak orang. Padahal saudaraku, kalau kita lihat hidupnya Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan dan kerjakan dan utamakan dalam hidupnya. Oleh karena pemikiran yang salah ini, ada banyak orang salah mengiring Tuhan. Ada banyak orang mengikut Tuhan untuk hal-hal yang tidak utama. Tentu saja hal-hal yang saya sebut tadi tidak salah, tapi akan jadi salah kalau dijadikan kebutuhan utama. Tentu saja hal-hal tadi tidak salah asal kita memperolehnya, karena kita sudah memperoleh kebutuhan utama, sudah mencari kebutuhan utama. Dan sebagai anak-anak Allah, kebutuhan utama kita bukan yang saya sebut tadi. Bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan karir yang baik, yang bagus, bukan pendidikan
materi bukan berarti hidupnya gagal di hadapan Allah. Kalau yang orang kejar adalah hal-hal yang saya sebut tadi, maka kalau ada orang yang miskin secara materi, punya keterbatasan secara materi, mereka jadi gagal. Maka tidak banyak orang merasa gagal karena tidak kaya. Ada banyak orang merasa gagal karena tidak berlimpah secara materi. Tapi orang yang tidak punya, miskin secara materi, bukan berarti hidupnya gagal di hadapan Allah. Walaupun ada banyak orang miskin karena kegagalan memenuhi kebutuhan utama mereka. Sekalipun seseorang penyakitnya tidak sembuh sampai dia mati, tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dan dia tidak punya nama baik yang dikenal oleh banyak orang di dunia ini, bukan berarti itu sudah akhir dari hidup mereka. Hidup masih terus berjalan. Amin. Sekalipun mungkin berat menjalaninya. Makanya kadang-kadang kita lihat, secara manusia kadang-kadang kita berpikir seharusnya kita tidak sanggup menjalani hidup dengan keadaan kita. Oh, banyak orang yang dengan keadaannya, dengan fakta keadaannya seharusnya dia tidak sanggup menjalani hidup. Tapi faktanya hari pertama terlewati, hari kedua terlewati, hari ketiga terlewati, sampai minggu pertama terlewati, minggu kedua terlewati, sampai bulan pertama terlewati, sampai bulan-bulan berikutnya terlewati. Rupanya bukan cuma bulan, tahun pertama terlewati, dan tahun berikutnya, tahun-tahun selanjutnya bisa terus terlewati. Itu menandakan bahwa orang tidak punya apapun, tidak kaya, walaupun dia miskin, tidak berpendidikan, bukan berarti hidupnya berakhir. Tapi walaupun berat menjalaninya, tetapi hidup seseorang akan benar-benar berakhir, akan benar-benar tamat jika ia tidak takut akan Tuhan. Masalahnya hari ini adalah apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Kalau hidup seseorang tidak takut akan Tuhan, tidak mau bertobat, maka hidupnya akan berakhir, akan tamat, karena hidupnya akan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan utama manusia itu apa? Kita harus mengerti, harus memahami. Dan belajar kebenaran ini, saudaraku, kita belajar kebenaran sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Supaya kita tahu, kita paham, supaya kita tidak mengulang-ulang kesalahan banyak orang mulai dari zaman dulu. Kalau kita belajar banyak orang salah dari zaman dulu, bukan cuma hari ini makin banyak yang salah. Disebabkan apa? Karena makin banyak orang yang tidak tahu apa kebutuhan utamanya. Yang kedua, makin banyak manusia dan makin banyak orang yang tidak mengerti. Kalau kita belajar dengan baik, kalau kita belajar dengan benar dari orang-orang yang mulai dulu sampai hari ini, kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini berakibat fatal. Hari ini orang berpikir begini, aku salah, belum apa-apa. Kalau kesalahan dalam memahami kebutuhan utama ini terus berlanjut, dan kita akan diikat oleh kebutuhan yang lain yang bukan utama, maka kita bisa berakibat hidup masuk dalam kebinasaan kekal. Jadi apa kebutuhan utama manusia itu? Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Sudah Bapak Ibu? Sudah berjumpa? Matius 16 ayat yang ke-26. Kalau sudah berjumpa, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya.
terjemahan baru. Alkitab terjemahan lama biasanya di handphone ada, tinggal lihat terjemahan lama, ditulis apa saudaraku? Kehilangan nyawa di situ apa ditulis? Jiwanya binasa. Ya. Dalam Alkitab terjemahan lama, ungkapan kehilangan nyawa diterjemahkan jiwanya binasa. Makanya sering saya bilang saudaraku, nyawa itu sama dengan jiwa. Jiwa itulah nyawa seseorang. Di dalam jiwa lah nyawa seseorang. Dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan. Dan pikiran perasaan ini akan menimbulkan kehendak. Di dalam jiwa lah nyawa seseorang itu ada dalam jiwanya, ada dalam seleranya, ada dalam keinginannya, ada dalam kehendaknya. Disitulah nyawa seseorang. Makanya lihat, yang paling sulit diambil dari seseorang adalah keinginannya, egonya. Yang paling sulit lepas dari seseorang itu adalah isi jiwanya. Dan jiwa seseorang akan menentukan keselamatannya. Dia ke surga atau ke neraka tergantung isi jiwanya. Karena dalam jiwanya terdapat pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Dan kehendak seseorang akan menentukan keputusannya. Keputusan seseorang akan menentukan apakah dia mau menerima anugerah keselamatan atau tidak. Makanya firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia kalau kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa itu jiwanya binasa. Jadi saya mau tanya, kira-kira jiwa yang benar lebih penting, lebih utama atau tidak daripada seluruh dunia ini? Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, tidak ada pentingnya dunia ini dibanding jiwamu. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini, kalau kita sederhanakan, kalau kita buat jadi sederhana, apakah gunanya seseorang menjadi paling kaya, menjadi paling terhormat, menjadi paling sehat, menjadi paling tinggi pendidikannya, namun jiwanya binasa? Jiwanya binasa, arti sederhananya masuk neraka. Jadi maksudnya, jangan kamu menggumuli habis-habisan apa yang sebenarnya bukan kebutuhan utama. Bagi Tuhan dan bagi manusia itu sebenarnya jauh lebih mahal kebutuhan jiwa, jauh lebih mahal jiwa yang terus dibenahi daripada semua hal yang dikejar hari ini, daripada kekayaan, daripada kehormatan, daripada pendidikan, daripada nama baik di bumi ini. Jiwa yang terus dibaharui itu jauh lebih baik. Bahkan Tuhan bilang, tidak ada gunanya kamu dapat semua itu kalau jiwamu tidak diubah. Nah, masalahnya mengubah jiwa gampang. Makanya orang Kristen tidak boleh memikirkan keselamatan itu yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus sesimpel menerima dengan mulut, mengakui dengan mulut, menerima dalam hati. Tidak boleh sesimpel itu. Kalau hanya sesimpel itu, tidak perlu Yesus mengajarkan Injil, tidak perlu Yesus mengajarkan kebenaran. Dia tidak perlu menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Dia tidak perlu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia cukup datang lalu mati, selesai. Kenapa dia harus mengajarkan kebenaran? Karena untuk merespon anugerah itu, untuk merespon anugerah keselamatan itu, butuh Injil, butuh kebenaran, supaya manusia tahu apa yang harus dilakukan untuk merespon keselamatan. Makanya Bapak Ibu, butuh 3,5 tahun kurang lebih Yesus untuk mengajarkan kebenaran
cukup untuk jadi modal orang percaya untuk dia bisa merespon anugerah keselamatan. Kalau kita melakukan bagian kita, itu respon terhadap keselamatan. Kita tidak sedang berusaha untuk berusaha supaya kita selamat oleh kekuatan kita, tapi itu dalam wujud respon terhadap anugerah keselamatan. Ya, kita harus paham, Bapak Ibu, bahwa keselamatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bagi umat pilihan bukan hanya sekedar masuk surga. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi umat pilihan, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bukan hanya sekedar masuk surga. Keselamatan itu bukan masuk surga. Keselamatan itu, masuk surga itu adalah buah dari keselamatan. Keselamatan itu justru ada dalam prosesnya. Proses dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah yang semula mana? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 26 berkata, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Kok tadi direncanakan ayat 26 segambar dan serupa? Diciptakannya baru cuma segambar. Berarti rupa itu by proses. Dalam proses itulah, untuk menjadi serupa dengan Allah itulah Adam gagal. Karena Adam gagal, Adam kedua datang. Makanya Yesus itu disebut Adam kedua. Untuk apa? Untuk menunjukkan kegagalan Adam. Untuk menunjukkan bahwa manusia bisa berkenan kepada Bapa, bahwa manusia bisa serupa dengan Allah. Maka dibuat Adam kedua. Tadinya Adam pertama yang harus membuktikan. Kenapa disebut Yesus Adam kedua? Karena dia ingin menunjukkan kegagalan Adam pertama. Yang kedua, dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Adam yang pertama itu bisa seperti Adam yang kedua. Jadi keselamatan bagi kita itu dikembalikan kepada rancangan yang semula. Proses dikembalikan. Ini kebutuhan utamanya. Melalui korban Tuhan Yesus manusia berdosa bisa dikembalikan. Tanpa korban Tuhan Yesus tidak akan ada peluang ini. Tertutup semua orang. Satu, yang pertama, semua orang masuk neraka. Semua orang tanpa korban Tuhan Yesus. Yang kedua, tanpa korban Tuhan Yesus tidak akan ada peluang bagi umat pilihan untuk menjadi serupa dengan Allah. Tapi korban Tuhan Yesus membuka peluang. Maka dia berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Itu peluang. Karena sudah dia buka peluangnya melalui korbannya. Melalui korban Tuhan Yesus, kalau hanya sekedar masuk surga, bukan hanya orang Kristen yang masuk surga. Apakah orang-orang saleh di zaman perjanjian lama orang Kristen? Tidak. Yesus juga mati bagi mereka. Maka firman Tuhan berkata, semua makhluk menantikan saat kedatangannya. Semua makhluk di seluruh dunia, bahkan yang dulu sebelum zaman kita, sebelum zaman perjanjian baru, mereka pun menunggu. Bahkan Abraham sendiri pun menunggu. Kenapa? Karena memang Abraham yang saleh itu, orang-orang saleh perjanjian lama, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, mereka pun akan binasa. Tapi khusus umat perjanjian baru, Bapak Ibu, ada peluang dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah yang semula. Makanya langsung lain semua hukum-hukum di perjanjian lama naikkan standarnya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah puncaknya. Maka berita kebenaran
yang paling tinggi puncaknya adalah Injil Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi semua kita harus memahami jiwa seseorang yang telah rusak oleh dosa, yaitu pikirannya, perasaannya, kehendaknya yang telah rusak, telah salah arah, harus diubahkan menjadi sepikiran, seperasaan, dan sekehendak dengan Kristus. Dan selalu saya bilang proses ini mahal. Maka terus saya ulang-ulang saudaraku, proses ini mahal. Mahalnya gimana? Prosesnya yaitu menyerahkan seluruh hidup. Menyerahkan seluruh hidup. Makanya saudaraku, dalam Petrus dikatakan bahwa ada orang-orang yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Benar nggak? Coba kita lihat. 2 Petrus 3 ayatnya 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Coba Pak Aritonang boleh baca. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang nantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Karena nyalanya. Ayat yang ke-12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Berarti orang percaya bisa nggak mempercepat kedatangan Tuhan Yesus? Kita nggak tahu Tuhan Yesus kapan datang, tapi ayat ini berkata bahwa orang percaya bisa mempercepat kedatangannya. Dengan cara bagaimana? Ayat 11, yaitu apa dikatakan? Jadi jikalau sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus? Orang-orang yang suci dan saleh hidupnya. Inilah orang-orang yang mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang mengenakan karakter Tuhan Yesus. Inilah yang disebut dalam kitab Wahyu bahwa iblis dikalahkan oleh dua hal. Yang pertama oleh darah anak domba, dan yang kedua oleh kesaksian orang percaya. Jadi orang yang hidupnya suci dan saleh itu yang disebut memiliki kesaksian Yesus Kristus dalam hidup mereka. Mereka lah yang disebut memiliki kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang rela kehilangan nyawa. Benar? Rela kehilangan nyawa, rela kehilangan selera, rela kehilangan keinginan, rela kehilangan keinginan, rela kehilangan ego, rela kehilangan kesenangan. Orang-orang ini yang bisa menyenangkan Allah, orang-orang ini yang bisa hidup suci dan saleh. Dan orang-orang ini bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Maka dalam kitab Wahyu, orang-orang itu dikisahkan datang kepada Tuhan berkata, berapa lama lagi ya Bapak? Ya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab apa? Tunggu beberapa saat lagi. Tunggu jumlah orang yang kehilangan nyawanya, yang rela kehilangan nyawanya, jumlahnya benar. Jumlahnya Kitab Wahyu berkata begitu. Tunggu jumlahnya genap. Berarti maksudnya apa? Tunggu orang-orang yang suci hidupnya dan saleh itu memenuhi kuota. Karena itu ada orang-orang yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, jangan heran kalau cuma orang beribadah, kalau cuma orang buat mujizat, kalau cuma orang yang berujian, berliturgi dan segala macam, setan tak takut. Kenapa? Karena kalau jumlah orang yang suci dan saleh hidupnya tidak bertambah, tidak dipenuhi, tidak memenuhi kuota, setan tak takut. Kenapa? Karena mereka masih bisa terus berkeliaran di dunia ini. Tapi kalau ada orang yang berjuang mau hidup suci dan saleh, setan mulai gemetar. Kenapa?
Kalau setiap hari bertambah, jumlahnya terus bertambah, kedatangan Tuhan Yesus bisa dipercepat. Dan setan tahu kalau Yesus datang kedua kali, waktunya habis. Amin. Maka selalu saya bilang Bapak Ibu, setan itu, pekerjaan setan yang high class itu bukan bikin orang kesurupan. Okay. Pekerjaan setan high class itu adalah menyamar. Banyak orang berpikir dia sudah baik, tahu-taunya enggak. Itu penyamaran tinggi itu. Iya kan? Dikira pikirannya udah mantap, tahu-taunya serong. Ya. Iya. Kalau kesurupan ketahuan, gelepar-gelepar ketahuan tuh. Wah, ada rojak. Tapi kalau ngomongnya jauh, ya nggak ketahuan. Ngomongnya lembut, ya puji Tuhan. Coba hari-harinya begitu. Tahu-taunya niatnya lain. Coba. Ya kan? Seperti Petrus yang terus bersama-sama Tuhan Yesus. Saat Yesus pun curhat bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, nanti dia ditangkap dan akan mati, ditangkap dan dibunuh di sana. Woi, Petrus pun peduli. Dia mengungkapkan kepeduliannya. Sampai akhirnya Yesus bilang, "Menyatu." Kaget. Dikira udah betul hidupnya. Tahu-taunya pikirannya dikuasai, diduduki oleh setan. Makanya saudaraku, permainan penipuan setan paling tinggi itu adalah penyamaran. Tidak bisa dideteksi kalau bukan Roh Kudus yang mendeteksi. Roh Kudus bekerja sama dengan firman-Nya akan mendeteksi. Roh Kudus pun mengingatkan kita kalau kita tidak tahu kebenaran, dia mengingatkan apa? Orang kita nggak belajar firman, nggak belajar kebenaran yang baik, yang benar, yang murni, dia mengingatkan apa? Mahal prosesnya, tidak murah. Kamu yang menantikan kedatangannya itu harus hidupmu harus suci dan saleh, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan. Iya. Jadi ini perjuangan utama kita. Banyak manusia tidak memahami kebutuhan utamanya. Banyak manusia dari dulu. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Coba. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Coba baca lagi Pak. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Sampai 26. Coba Pak. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sana?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang." Coba, dari dulu kan. Jadi kira-kira kalau hari ini orang ikut Tuhan motifnya ekonomi, salah atau tidak? Kamu cari aku karena perutmu udah kenyang dan kamu pengen kenyang. Jadi kamu cari aku urusan perut. Bukan supaya kamu tahu bahwa aku ini berasal dari Allah. Bukan karena kamu lihat tanda. Jadi Yesus itu buat tanda supaya orang percaya bahwa dia dari Allah, kan itu kan? Waktu dia percaya bahwa dia dari Allah, orang itu percaya apa yang dikatakannya. Tanda. Dia beri tanda. Dan tanda ini hanya bagi orang yang belum percaya. Makanya tanda-tanda mujizat-mujizat itu hanya diberi kepada orang yang belum percaya. Supaya apa? Supaya orang itu percaya. Oh iya. Kalau bukan Allah siapa yang bikin ini? Setelah itu kamu harus tahu ketika dia dari Allah, kamu dengar.
kebaktian kebangunan rohani. Tapi yang dibangun bukan rohani, yang dibangun fisik. Katanya kebaktian kebangunan rohani. Kalau kebaktian kebangunan rohani apa? Harusnya batiniahnya yang bangun. Manusia rohaninya digarap. Tapi banyak orang menggantikan ini. Ada banyak orang mereka pikir ikut Tuhan itu untuk hal-hal jasmani. Kamu cari aku supaya perutmu kenyang. Kamu cari aku motifmu ekonomi, motifmu daging, motifmu jasmani. Padahal kamu tidak tahu aku datang untuk tujuan yang sangat penting dan satu-satunya yang kamu butuhkan, yaitu keselamatan jiwamu. Makanya lihat hari ini, saya juga merenungkan dalam hati. Lihat hari ini, kita itu lebih senang dikasih duit daripada kasih masalah. Benar nggak? Hah? Bahkan kalau nggak ada duit jadi masalah. Kadang-kadang kalau nggak ada duit jadi masalah, itu bagus. Kalau masalah itu mengubah kita. Coba kita jujur. Kita itu lebih tertawa kasih uang apa kasih masalah? Hah? Yang kalau kita dapat uang mungkin 200 juta, terima kasih Tuhan, aduh berkatku berkelimpahan, aduh kita akan sumringah, ya nggak? Ketemu Pak Alitono di jalan, kok tadi nggak berhenti jadi berhenti Pak, gitu ya? Yang tadinya bablas gitu ya? Kenapa sumpah? Kenapa sumpah banyak masalah? Kalau giliran banyak duit, wah sumringah. Dia nggak tahu, duit itu berkat sementara, masalah itu bisa mendatangkan berkat. Kenapa? Karena masalah yang digarap batiniah. Benar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sering nggak sejahtera kalau nggak punya uang, itu coba kita cek lagi. Amin. Tuhan kok nggak ada uang, masalah dulu. Ingat saudara, Tuhan sedang mengerjakan proyek kekekalan dalam hidup. Amin. Kita harus lebih tertarik dengan proyek keselamatan jiwa daripada hanya sekedar terlepas dari kesulitan-kesulitan di bumi. Jadi kalau ada masalah, persoalan, itu penggarapan manusia batiniah. Itu kebutuhan utama. Kenapa? Sebab segala sesuatu, sebab segala keadaan, sebab apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan. Supaya melalui keadaan itu kamu digarap, supaya kamu memiliki gambaran seperti anak yang tunggal. Jadi kalau kita hari ini lebih senang punya uang daripada digarap batiniah kita, kita luruskan lagi cara berpikir kita, saudara. Paulus sudah bilang, aku menganggap sama. Apakah kehidupan Paulus setelah itu lebih sulit atau lebih susah secara ekonomi? Lebih sulit. Tapi dia tahu, saudaraku, kebutuhan utamanya bukan uang, bukan harta, bukan jabatan. Kebutuhan utamanya adalah keselamatan jiwanya. Keselamatan jiwa. Jadi banyak manusia tidak memahami kebutuhan utamanya dari dulu. Nah, orang ini. Ada kisah lagi Lukas 23 ayat 39, saudara. Coba Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Coba baca lagi Pak. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Ya. Seseorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Dan kami. Tapi yang seseorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum,
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini jika engkau akan ada Juga. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini sudah tahu kisahnya, ini kisah apa? Ini kisah dua orang yang di samping Yesus waktu dia disalib. Iya kan? Benar? Coba pikir, orang udah mau mati masih mikirin dunia, coba tuh. Iya kan? Makanya kadang-kadang orang itu nggak, aduh. Tapi kalau kita pikir, kenapa orang udah mau mati pun ya masih mikirin dunia? Karena ikatannya udah terikat sampai tidak bisa dilepaskan. Ini kisah ini, saudaraku. Banyak orang seperti orang yang di samping Tuhan Yesus ini. Kalau saya tidak salah di samping kirinya yang bicara ini, yang bicara menghujat ini, tidak mampu melihat kebutuhan utamanya, yaitu keselamatan jiwa. Sudah mau mati pun dia masih hanya memikirkan bagaimana ia lepas dari penderitaan jasmaninya yang hanya sementara. Dia hanya mau berusaha lepas dari rasa malunya karena dia digantung di atas kayu salib, yang padahal itu karena kesalahannya. Sudah di ujung maut pun dia masih memikirkan perkara-perkara yang tidak utama. Tapi lihat salah satu yang di samping, dia tidak pikirkan lagi bagaimana dia lepas dari, turun dari salib. Dia tidak pikirkan lagi dia mau mati atau tidak. Dia hanya bilang kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau kau datang yang kedua kali. Ada banyak orang seperti yang satu lagi, lebih membela nama baiknya, lebih membela penderitaan jasmaninya daripada dia membawa diri kepada penggarapan manusia batiniahnya. Bukan berarti kita tidak mau lepas dari rasa sakit, bukan berarti kita tidak mau lepas dari penderitaan, bukan berarti kita mau berkata biar aku menderita, mana penderitaan, sini lebih banyak lagi, aku mau menderita. Bukan, tapi jangan sampai rasa sakit atau penderitaan membutakan kita, menutup mata batinia kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebutuhan utama kita, yaitu pemulihan karakter menjadi seperti Kristus. Maka sesakit apapun hidupmu, semenderita apapun hidupmu, jangan kau tidak melihat bahwa ada kebutuhan utama yang lebih penting, yang harus diperjuangkan, yang harus diurus, yang hidup harus diarahkan ke sana, yaitu pemulihan karakter sampai kita seperti Kristus. Makanya kalau kita disakiti, kalau kita dilukai, kita menderita, kita dikecewakan, kita mengalami masa-masa yang pahit, yang sulit, kamu harus tahu, ada perjuangan yang lebih penting dari semua hal itu, yang harus dipikirkan, yang harus dilakukan, yaitu perjuangan pemulihan karakter kita. Amin. Jangan sampai orang seperti orang-orang ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau orang sungguh-sungguh mengerti kebutuhan utamanya, dia nggak perlu pikirkan yang tadi itu. Karena kalau orang mengerti kebutuhan utamanya, itu akan mengalir, saudaraku. Itu dia otomatis akan lakukan dan kerjakan. Tetapi kalau orang tidak mengerti kebutuhan utamanya, oleh karena kekayaan, oleh karena kehormatan, oleh karena karir, oleh karena nama baik, dia akan lupa menggarap manusia batinnya. Makanya lihat hari ini ada banyak orang karirnya bagus, uangnya banyak, namanya terkenal, tapi dia tidak memperkarakan apakah manusia batiniahnya berubah atau tidak. Salah memahami kebutuhan utama akan menyebabkan
hidup dan iman kita salah arah dan tujuan. Makanya lihat iman hari ini, iman bagaimana? Hah? Iman hari ini, iman banyak orang gimana? Iman hari ini, iman bagaimana? Iman hari ini kebanyakan orang adalah iman yang diarahkan kepada hal-hal yang tidak utama. Contohnya apa? Kamu mau kaya, beriman. Kamu mau rumah, beriman. Kamu mau sembuh, beriman. Kamu mau naik pangkat, beriman. Loh, kok iman diarahkan ke sana? Iman itu harus diarahkan seperti Abraham yang mau dipanggil keluar dari Ur Kasdim, mencari pengembara di bumi, menuju negeri keabadian. Itu iman, makanya disebut Abraham bapak orang beriman. Jadi iman yang benar itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Tapi hari ini gara-gara orang kata beriman, apa aja imani. Apa mau kau imani? Dia nggak tahu iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah, sama seperti Abraham. Zaman Abraham belum ada hukum Taurat belum ada, apalagi Alkitab. Hukum Taurat saja belum ada. Terus Abraham itu gimana tahapnya? Dengar dari Allah, taat. Makanya iman yang benar itu penurutan terhadap kehendak Allah. Maka dikembalikan hari ini, orang Kristen itu bukanlah diatur oleh hukum-hukum. Aturan orang Kristen apa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Salah. Kenapa? Salah memahami. Jadi beriman itu akhirnya apa? Waktu pengen kaya beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus itu nggak beriman kepada Tuhan Yesus bisa kaya. Karena naik jabatan beriman, nggak perlu beriman sama Tuhan Yesus. Pengen sembuh penyakit lo beriman, nggak perlu beriman sama Tuhan Yesus. Setan pun bisa buat sembuh. Jadi nggak banyak orang itu nggak bikin mahal ini. Kekristenan itu dibuat murahan sama seperti agama lain, sama seperti aliran lain. Sang Tuhan yang dibuat murah sama seperti Tuhan orang lain. Tuhan kita itu Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan yang sebenarnya, mana kita nanti memerintah bersama Dia selamanya dan kekal. Bukan berarti kita menolak kesembuhan dari Tuhan, mujizat, bukan. Tapi jangan itu tujuan utama. Iman itu bukan untuk itu. Karena orang tidak perlu beriman kepada Tuhan pun bisa begitu. Tapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, untuk kembali kepada gambar dan rupa Allah, ada Injil, firman Tuhan. Ada korban, ada Injil, ada Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Terus apa? Ada penggarapan melalui segala keadaan mendatangkan kebaikan. Yang lain tidak punya itu. Kalau mujizat semua punya. Maka Alkitab berkata kepadanya pun diizinkan oleh Tuhan untuk memberi tanda-tanda. Tenaga ular tua itu kan bisa bikin tanda-tanda ajaib kan? Bahkan di langit bisa bikin tanda-tanda mujizat. Bahkan firman Tuhan berkata berkeliling di seluruh dunia untuk menunjukkan tanda-tanda yang heran. Tapi hari ini orang salah. Bukan kebutuhan utama kita bukan itu. Ingat Bapak Ibu, kebutuhan utama kita itu penggarapan jiwa, dan itu hanya bisa dibebaskan oleh kebenaran.
Amin. Maka kita nggak bisa bebaskan orang tiba-tiba dia langsung kudus, langsung suci hanya dengan tumpang tangan. Hari itu kalau dia coba ada kesurupan, terlepas dari roh jahat, bisa lepas dari roh jahat, tapi karakternya berubah nggak? Tidak. Prosesnya melalui kebenaran yang dengar dan dia digarap oleh kebenaran itu. Itu yang butuh proses panjang, itulah jalan itu. Karena pada akhirnya kita akan mau fokus bagaimana supaya hidup lebih baik, lebih banyak uang, sukses karir, banyak relasi tanpa memikirkan pemulihan karakter. Yang penting saya ini hidupnya lebih baik, lebih banyak uang, karirnya sukses, teman lebih banyak, tubuh sehat. Lupa karakter harus diubah. Giliran ada masalah, ada persoalan, yang disasar karakternya diabaikan. Aku gak butuh itu, aku butuh uang, butuh hidup yang lebih baik. Ada masalah diabaikan, ada persoalan yang tujuannya mengubah karakter diabaikan, ditolak. Dia pikir uang bisa mengubah karakternya. Uang tidak bisa mengubah karakter. Pendidikan tinggi tidak bisa mengubah karakter. Relasi tidak bisa mengubah karakter. Hidup yang lebih baik tidak bisa mengubah karakter. Keadaan yang lebih baik secara finansial, secara daging tidak bisa. Yang bisa mengubah karakter apa? Persoalan yang Tuhan izinkan untuk menggarap kehidupan. Amin. Bisa ditahu, oh ya saya harus berubah. Saya masih tersinggung. Oh ada masalah, saya tersinggung, saya harus berubah. Itu. Saya percaya kalau ada orang dasar kau kurang ajar, langsung dikasih selesai dibilang kurang ajar, dikasih kau uang 1 miliar, kau nggak ingat lagi, kau disakiti dulu. Tapi kalau kau terus diperlakukan tidak adil mungkin, terus begitu, lo nggak bertanya, itu apa semuanya itu? Oh iya waktu saya di pelabuhan begini, respon saya gimana? Oh saya masih sakit hati, saya masih kebaikan, saya sudah. Itu lebih mahal dari seluruh kekayaan di dunia ini. Padahal, saudaraku, oleh karena mengejar kebutuhan yang terutama itu, akhirnya kita tidak memikirkan pemulihan karakter kita. Dan ini adalah bahaya dan virus yang mematikan dalam kekristenan. Kekristenan kalau sudah dialihkan fokusnya, tidak lagi kepada perubahan karakter, tapi bagaimana mencapai hal-hal di bumi ini, itu bahaya dan sangat bahaya. Dia tidak tahu kekristenan yang sebenar, bagaimana menjalani hidup seperti Tuhan Yesus, bagaimana jemaat mula-mula para murid-murid pertama menjalani hidup karena kekristenannya. Padahal orang yang fokus pada kebutuhan utamanya yaitu pemulihan karakter. Orang yang fokus pada kebutuhan utamanya yaitu pemulihan karakter akan membawanya kepada rasa kagum, rasa hormat, tunduk kepada Tuhan. Karena rasa kagum ini, karena rasa hormat ini, karena rasa tunduk kepada Tuhan ini akan pasti akan diekspresikan dalam hidupnya. Dalam seluruh hidupnya, rasa hormatnya, rasa kagumnya, rasa tunduknya kepada Allah pasti akan diekspresikan dalam hidupnya. Karena diekspresikan dalam hidupnya, rasa kagum itu, rasa hormat kepada Allah itu akan membawa dampak dalam hidupnya. Maka ia akan benar dalam pergaulannya. Ia akan benar dalam keluarga. Ia akan benar dalam aktivitas gerejawinya. Yang hari ini orang sering sebut pelayanan. Ya, kenapa saya nggak bilang pelayanan? Karena pelayanan bukan cuma di gereja. Kadang-kadang di gereja cuma 2 jam, habis itu lebih banyak di luar gereja. Maka selalu saya bilang pelayanan itu bukan di gereja, pelayanan itu di seluruh kehidupan kita. Terus ia akan benar dalam pekerjaan, akan disiplin, akan taat, akan berkarya, akan punya loyalitas tinggi, akan berdampak positif di mana dia bekerja. Kenapa? Karena fokusnya pemulihan karakter, karena fokusnya hormat, kagum dan tunduk pada Allah. Itu akan berbuah bahwa dia akan ekspresikan, dia akan benar dalam keluarganya, dalam pergaulannya, dalam
dalam seluruh kehidupan. Nah, kalau orang fokusnya pemulihan karakter dan dia berjuang benar dalam seluruh kehidupannya, dia bisa meraih kekayaan, dia bisa meraih karir yang bagus, bisa. Tapi diawali dengan pemenuhan, perjuangan mencari kebutuhan utama. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kamu akan mengabaikan kebutuhan utama. Dan kalau kamu tidak meraih dunia ini, apapun di dunia ini, oleh karena kamu berjuang pemulihan karaktermu, kamu merasa tidak apa-apa. Karena kamu tahu itu bukan kebutuhan. Jadi pada akhirnya, kalau orang tahu kebutuhan utamanya, kalau ia mengekspresikan dalam seluruh hidupnya, benar, berjuang, pada akhirnya inilah yang disebut keselamatan itu. Jadi keselamatan itu apa itu pada akhirnya? Sebuah peragaan hidup yang berkualitas surgawi. Jadi dia akhirnya memperagakan kehidupan yang berkualitas surgawi. Bagaimana dia benar dimanapun dan di segala keadaan. Bahkan waktu dia dihimpit lalang pun, dia tidak mau tahu, dia tidak peduli. Lalang adalah lalang, gandum adalah gandum. Kata Tuhan itu apa? Biarkan tumbuh sama. Amin. Enggak lah, kami cabut aja. Kata pekerja, sangat cabut. Nanti gandumnya ikut terjadi. Terus gimana dong? Biarin tumbuh sama-sama. Kenapa dibiarin? Karena nanti pada akhirnya gandum akan dituai dan masuk lumbung, lalang akan dituai dan masuk akan dibakar. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan ada lalang di diri kamu. Lalu kamu terpengaruh, kamu mencabut, jangan dicabut, biar tumbuh sama-sama. Biarkan lalang itu tumbuh dan biarkan gandum itu tumbuh. Pada akhirnya gandum adalah gandum, lalang adalah lalang. Gandum tidak akan pernah berubah jadi lalang, dan lalang berubah jadi gandum. Benar kan? Jadi saudaraku, ini yang harus kita pahami. Kalau orang fokusnya adalah pemulihan karakter, kebutuhan utamanya, maka dia akan memperagakan sebuah peragaan hidup yang berkualitas surga. Maka Bapak Ibu Saudara Tuhan, Yesus datang untuk perkara keselamatan jiwa kita, bukan untuk kehidupan yang eksis dan mapan di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak akan eksis dan tidak ada kemapanan di dunia ini. Di dunia ini selalu kurang, apa saja kurang. Sebagai orang Kristen, jangan salah dalam memahami kebutuhan utama kita, karena pilihan yang benar akan kebutuhan utama akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Jangan sampai penderitaan persoalan hidup membutakan kita sehingga kita tidak bisa melihat kebutuhan utama kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Sekali lagi saya sampaikan, Yesus berkata, tidak ada gunanya kau memperoleh seisi dunia kalau jiwamu binasa. Dengan kata lain, kebutuhan untuk keselamatan jiwamu itu jauh dari kebutuhan apapun, dan itulah kebutuhan utama kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan.